Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman 70 ya. Syarat salat yang kedua ya. Wa qala wa saniha aisani syurutis shalah. Yang kedua, suci badannya. Ya, tentang masalah salat ini taharatu badanin wa minhu dakhilul fami wal amfi wal ainaini. Nah. Jadi syarat yang kedua, suci badannya yang juga termasuk badan ialah dalam mulut. Ya. Hidung dan bagian dalam pada mata. Sucikan. Wa qala wa malbusin wa ghairihi min kulli mahmulin lahu wa illam yataharrak bi harakatihi wa makanin yusalli fihi an najisin ghairi ma'fuwin anhu. Tadi wa malbusin, suci pakaiannya dan segala yang ia bawa tuh, yang kita bawa di kantong kita segala macam itu suci juga ketika sholat. Nah tuh, gimana kalau bawa alkohol di kantong? Ada bawa korek api yang alkohol tuh, bawa rokoknya pula di kantong. Hah? Di kantong rokok pergi sembahyang, gimana lah? Ya, jauh-jauh saja taruh sana. Ya. Dan lagi kan ada macis itu alkohol lagi. Nah itu jadi cara kedua suci salat ini suci pakaian, suci badannya yang juga termasuk badan ia dalam mulut, hidung dan bagian dalam pada mata. Tengok tuh. Kemudian suci pakaiannya dan segala yang ia bawa di pakaian itu. Nah, coba. Sekalipun tidak ikut bergerak bila ia sedang bergerak. Gitu. Jangan bawa macam-macam. Ya, ini. Ambil. Muhammad ada makasih. Ya. Suci tempatnya mengerjakan salat. Ya. Kita kan kurang perhatian di kantong kita, baju kita, peci kita, ya kan? Kita lupa. Kadang peci kita diberak tikus, diberak burung, kita santai saja, ya kan? Sembayang, bagaimana? Kita sebut itu. Ya, kalau putih pecinya mesti dicuci, kalau yang hitam dicuci apaan? Cuma dijentik begini. Ya apa ya? Tuh. Suci pakaian putih, ya. Jangan tersinggung, memang saya nyinggung, ya. Fala tasihhu salatu ma'ahu. Coba. Karena itu syaratnya orang yang tidak suci dari najis adalah tidak sah. Hati. Kantong apa dibawa? Walau nasian, sekalipun ia lupa. Au jahilan biwujudihi au bikaunihi mubtilan. Atau dia tidak tahu adanya, atau lupa tidak tahu kalau najis itu membatalkan sholat. Nah, ya hati-hati kena pergi sembahyang, kantong itu kita kan tengok, ya kan? Kenapa dalilnya? Liqaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir, kata Allah. Semua itu berdasarkan firman Allah SWT, dan sucikanlah pakaianmu. Tuh, pakaian dulu. Wali khabari syaikhaini, Bukhari Muslim. Hadisnya, wala yadhurru muhadatu najisin li badanihi, lakin tukrahu ma muhadatihi kastiqbali najisin
au mutanajjisin. Wa qala tidaklah mengapa bila badan berjajaran dengan najis. Enggak sudah aja. Ini kita najis ya. Enggak kena. Namun jika najis atau barang yang terkena najis itu di hadapan ia salat, maka hukumnya makruh. Nah, sejadah di situ itu dibera apa di situ? Atau najis bisa. Kalau berhadapan di situ, bisa dijauhkan dulu. Ya. Coba. Wasaqu kadzalik, demikian pula hukumnya bila najis atau barang yang terkena najis terletak di atas atap yang tidak jauh dari ia salat. Ya. Berdekatan bila bawa apa nih ya? Nah, bawa kucing kah? Bawa kencing kah? Tercium kan? Ya. Ya. Bawa sosis enak, ya. Telur congkel, nasi goreng nyaman, ya. Tapi kalau bawa pipis, setan mana pula yang pipisnya? Ya, ya kan? In qaruba minhu bihaitsu yu'addu muhadhiyan lahu urfa. Demikian pula hukumnya bila najis atau barang yang terkena najis terletak di atas atap yang tidak jauh dari ia salat. Selama penilaian umum mengatakan bahwa posisi seperti tidak termasuk sebagai yang bersejajaran. Maka ulama mengatakan WC itu jangan lengket dengan masjid. Jangan berlengket jauhkan. Tuh. Jangan halaman berlengket. Ya. Kita ada sandal yang di WC masuk ke masjid. Sandal masjid masuk masjid, masuk WC itu yang masjid masuk WC. Allahu Akbar. Jauhkan, jangan nyangkut itu. Ya. Wala yajibu istinabun najisi fi ghairi shalah. Wa mahallu fi ghairi tadammukhi kha seperti itu ya. Iya, kha itu apa ha? Pakai kha seperti ya, bukan ha. Ya. Itu kha di situ ya. Nah, bahasa Arabnya bukan ha, ini kha gitu ya. Fi ghairi tadammukhi bihi fi badanin aw thawbin fahuwa haramun bila hajatin. Tengok tuh. Di luar salat tidak diwajibkan menyingkir najis ya. Letak ketidakwajibannya adalah selama tidak sengaja melumurkan najis pada badan atau pakaiannya. Karena itu sengaja melumurkannya dihukumi haram. Najis digini-ginikan badan. Ada kan orang kan? Dari mana tuh ceritanya? Cai sapi diputar ke badan semua. Kenapa tak tai dewek ni? Biar mantap tahu kan rasanya. Cai sapi. Ada kan? Comberan. Allahu Akbar. Wa huwa syar'an mustaqdarun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhkhisah. Najis itu menurut istilah syara' ialah segala kotoran yang menghalangi sahnya salat yang dikerjakan dalam keadaan tiada keringanan. Tuh, najis dibawa. Kita ini paling payah kadang-kadang pakaian dalam, kolor lah. Jangan sampai 24 jam. Setiap mau salat buka, cuci pantat burit peler tuh, cuci. Nggak tahu terkepit-kepit di belakang tuh belendir dia. Apalagi orang nak bersilat, nak berkarate, nak taekwondo, tambah tai-tai itu masuk ke celana. Bab. Yang berjual nasi goreng hati-hati kalau minyak tuh campur di situ. Ya. Siap salat tuh buka, ambil kain, cuci. Sudah itu baru pakai lagi kolor itu. Nanti ini dari pagi sampai petang kerja kolor itu tuh lah. La ilaha illallah. Itu kalau kala lewat pingsan dia begini ya, kecium bau ini.
Ya, itu paling masalah besar di situ itu. Ya. Paham tak? Lembab tempatnya, makanya bulunya lebat. Ya tak? Dah. Di sini aja bulunya begitu, bagi di bawah ada krebo semua tu. Allahu Akbar. Coba. Okey, hati-hati ya tak? Kita baca. Bahwa karauthin wa baulin walau kana min ta'irin wa samakin wa jaradin wala ma la nafsalahu sa'ilatun au min ma'kulin lahmuhu al asah. Seperti itu misalnya tinja. Ya. Tai ya. Air kemih. Najis itu. Ya. Sekalipun keluar dari burung, ikan, belalang, dan binatang yang berdarah tidak beredar lain, ataupun keluar dari binatang yang dagingnya halal dimakan menurut kaul yang asah. Itu namanya kotor, namanya tai. Tai mata, tai telinga, tai gigi, tai kuping, tai kuku, ada kan? Yang tak bertai itu, tai lalat di muka, lain lagi tak? Misalnya ada. Atau orang bilang tai apa? Satu, yang dari kelapa tu, tai lala. Itu yang tak kena. Ya. Jelas ya. Jadi wa qala al-Astakhri warruyani min a'immatina kamalikin wa Ahmad innahuma tahirani min al-ma'kuli walau rasat aw qa'at bahimatun habba fa in kana salban bihaitsu law zuri'a nabata pamutanajjisun yughsalu wa yu'kalu wa illa banajsun. Seandainya kata ulama ini, ya, Astakhri dan Ar-Ruyani berkata, imam-imam kita, atau imam-imam seperti Malik dan Ahmad, ya, Imam Ahmad menyatakan tinja dan air kemih binatang yang halal dimakan adalah suci. Tuh. Tapi kira-kira mau tak kau air kerbau nak kau minum? Ayo, tengok muka kau. Ya kan? Kencing kuda, mendingan kencing awak, ya tak? Tahu tu rasanya. Itu kan ada yang ada ya. Indah Syafi'i itu tetap najis. Ya. Menyatakan kata Imam Malik, Imam Ahmad, tinja dan air kemih binatang yang halal dimakan adalah suci. Ya. Andai kata ada binatang berak atau muntah mengeluarkan sebutir biji-bijian, maka jika biji itu keras dalam arti kalau ditanam dapat tumbuh, dihukumi sebagai barang terkena najis yang dapat dicuci lalu dimakan. Ya, tumbuh ya tak? Kalau tidak keras dihukumi sebagai benda najis. Macam gajah makan durian, digulung-gulung masuk dia. Oh, panas di situ, keluar. Enak betul kata orang, kena panas perut gajah tu. Sama tu luwak. Kopi masuk luwak tu kan. Keluar daripada burit luwak. Luwak tu macam apa? Musang. Dimakan sama kita. Adalah kalau aku makan luwak lah balik. Ya, kalau luwak tu keluar lah balik. Daklah aku bilang bekas burit binatang, macam burit awak baik. Walaupun dah halal kan, ada masalah tidak? Beda tersebut itu ya. Tu. Tengok tu. Ya Allah. Walam yubayyinu hukma ghairil hab. Dalam hal pada itu tidak mereka terangkan hukum selain biji-bijian. Biji tumbuh, bersihlah dia. Ada buah-buahan, apple mungkin, ya tak? Macam kuini itu sering hitam dalam itu. Termakan dengan hitam-hitam dah apa-apa, ulat itu termakan, dah masalah. Tapi kalau ulatnya keluar, kau masukkan balik, tak boleh dimakan.
terasi, ada kan? Kencing bulat kan? Buduk kata orang Thailand. Belacan, calo, ada kan? Nah itu silakan. Tinggal muka kalau saya macam terasi. Situ. Tapi dah dia keluar, masukkan itu tidak boleh lagi, diharamkan. Kalau sar hayawanan di kitab fikih itu ada. Ulatnya keluar, makan buat tidak apa-apa. Tapi kalau ulat ini masukkan balik, nah tak boleh lagi di mana? Tuh. Ya. Tengok ni. Wafil Majmu' nama kitab Ani Syekh Nasr Al-Afu an Bauli Bakari Ad-Diyasati Al-Habbi. Nah, dalam Majmu' dari penjelasan Syekh Nasr dikemukakan bahwa air kemih sapi penggiling yang mengenai bijian yang digiling adalah bisa diampuni adanya. Kan ada tuh. Ada kan sapi kan? Jalan. Itu kena, itu masih dimaafkan. Pak ya. Nah, sekedar ya. Tapi Imam Juwaini berkata, tasydidut tankiri al-bahthi anhu wa tadhhirihi. Dan dari penjelasan Al-Juwaini tampak sangat tidak setuju membahas tentang kencing sapi tersebut dan tentang mensucikannya. Nah, itu ada di tanah Arab orang minum kencing apa? Kencing onta. Nah, itu lain lagi. Masalahnya ya. Kalau kamu tahu kencing, ada kitab karangan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu Al-Qanun fit Tib namanya. Halaman 102. Itu semua masalah kencing. Yang paling baik itu kencing manusia, paling lemah kencing manusia. Tapi itu dahsyat kencing manusia. Sop hidup nih, tahu saladri, sop kau kencingi, dah sampai setengah jam kuning itu dia mati nih. Karena kencing kau. Itu ya, di kitab itu. Kalau batu karang itu kencing babi bisa pecah dia. Kencing babi retak tuh batunya. Itu kencing babi. Ya, Bang. Itu kitab ada Al-Qanun Pitip Ustaz baca di situ. Ya, ada kencing onta Arabi. Nah, tuh. Di mana orang di situ juga di kitab itu. Jadi orang kalau tak mempan lagi itu tadi. Dulu pernah kisah-kisah kencing itu dulu kita waktu kecil-kecil. Kadang-kadang kaki itu bengkak ya. Nah, kata orang tua kencing nanti pagi-pagi kencingi kayak apa? Kaki itu. Ya, entah yakin tidak atau pokoknya hilanglah bengkaknya itu. Karena mata bintitan ya tak dikencing juga pagi. Ditanya kencing awak kencing hadis. Sudah kencing kau lah orang bilang, kencing orang pula. Tuh. Iya, ada. Ustaz satu ketika waktu kecil tahun 60 sekian, mungkin kan kita ini dulu tunggal nih sering mandi. Jadi kalau zuhur dekat tengah hari itu ikan lumba-lumba tuh keluar. Tengah hari itu lumba-lumba banyak. Kau belum lahir. Ya, ada tuh yang tua-tua tuh. Tanya teman. Ya di Jalan Asia itu dulu di laut kita tuh, sungai kita tuh lumba-lumba tengah hari. Aku mandi dulu situ. Kena lepu. Tahu tak? Lepu itu ikan yang macam berduri itu. Iya sakitnya kau. Peler ini mau hilang dah. Kata bapak jangan masuk rumah, tinggal di luar. Mati. Takut mati ya Allah kacau nangis. Sampai peler diukur sama orang dengan buntut kucing. Kenapa? Kalau urus apa? Masih ada tak? Daripada sakitnya. Betul. Tengah hari aku nangis. Nah, itu. Jadi ada yang bilang kan, suruh minum banyak budak tuh. Suruh minum banyak. Minum terus, terkencing aku. Terkencing ditampung kencing itu. Tampung. Minum separuh, siram separuh. Gila minum kencing budak aku sakit. Masih ada. Ya. Pas minum. Dah lama setengah jam. Alhamdulillah. Paham tak tu? Bukan kencing cewek yang diminum. Ini lain lah paham. Ustaz merasa ternyata setelah ngaji memang ada kitab Ibnu Sina tentang masalah kencing. Paling dahsyat tu kencing babi. Tu. Paham tak? Kita kisahkan masalah kencing tadi ni Itu sudah direset sama ulama. Kencing babi itu kalau orang kencing batu maren, ambil dikasih apalagi babi hutan itu.
Nah, dikasih kapas, ditempelkan, tapi suruh minum terus. Bukan itu airnya, minum air putih. Nah, retak rupanya dia. Tapi setelah itu nanti cuci 1 dengan tanah, 6 kali dengan air. Tuh. Ada di kitab ini kencing. Nih. Paham dah tuh? Makanya ini direkam orang nih. Tidak dikasihkan budak belum balik kawin sama perempuan. Belum balik, belum 10 tahun kawin. Nanti kalau dia masuk ke parji perempuan tuh, kajong, yang keluar bukan mani, kencing. Kalau kencing itu keluar jadi racun, mati itu perempuan bisa. Racun. Nah, tuh. Nah, budak-budak kan kena kencingnya tahu rasa ngangkang. Iya, aku tengok di kitab itu. Tak percaya? Ini saksi ini, direkamnya. Itu ya. Jangan kencing kawin dengan budak kecil. Nah, itu maksudnya itu, ya. Jadi kalau macam ini bukan kecil lagi nih. Kurang betina aja lagi. Ya, ini bayi ajaib. Ya, lain. Ya. Paham lah tuh. Kau periksa di kitab nanti. Itu kitabnya ya. Ini masalah pipis. Ya. Kemana pula lagi tadi? Ya, itu ceritanya dah. Supaya kau tahu. Wa qala wa bahasal Fazari al-afwa an ba'ril fa'rati idza waqa fi mai'in wa ammatil balwa. Imam Al-Fazari membahas tentang diampuninya tinjak tikus, tai tikus. Apabila masuk ke dalam barang cair dan hal itu telah menjadi bencana umum. Tikus banyak, jadi yalah. Sebelum kita cicak situ, buang saja, bersihkan. Tapi kalau kucing, tak bisa. Di mana kucing berak dulu tak salah sini. Sampai aku tersujud dulu. Sini. Dicuci dah sama kaum sini. Pernah ada dulu. Depan sini. Ada kan dulu kan? Kenapa? Bau apa ke bilang? Kucing sampai masuk. Tuh. Allahu Akbar. Enak jadi kurang ajar berak di situ ya. Jadi benar peraturan. Ya. Wa amma ma yujadu ala waraqi ba'di syajari karraghwati panajisun li'annahu yakhruju min batini ba'di didan. Coba kama syuhida dzalik. Coba ulama itu betul mensaksikan macam dokter ahli. Coba adapun apa yang sering kita lihat semacam buih pada lembaran-lembaran daun, ya kan? Dia itu adalah benda najis. Kenapa? Sebab dia keluar dari perut ulat cacing, seperti kita saksikan yang daun-daun berbuih-buih itu kan, jangan najis ternyata itu daripada perut ulat cacing ternyata. Coba. Walaysa al-ambaru rawsan khilafan liman za'amahu bal huwa nabatun fil bahr. Ambar bukan termasuk tinja, berbeda dengan pendapat yang memasukkannya, tapi ia adalah jenis tumbuh-tumbuhan di dalam laut. Ada nama ambar. Harum. Ada juga ikan ambar namanya. Nah, ikan ambar itu besar macam ikan nun, ikan yang macam kapal besar itu, naik ke atas tuh. Itu ambar juga. Ya. Karena Arab tuh banyak tuh hati ambar dijual kecil begini. Hati ambar dari India. Kecil begini harganya 50 rial. Tahu 50 rial? 200 ribu sedikit betul. Buat apa? Buat kejantanan. Nah tuh. Aku bilang. Aku beli dulu. Tak bisa gunakan. Belum ada emaknya waktu itu. Ya. Iya. Kalau pakai haji. Macam-macam di Arab itu. Ada dari Mesir namanya Hajar Jahannam. Pernah dengar? Iya. Batu neraka. Pernah dengar kau ya? Budak-budak ni hafal ni, tahu dia di HP ni. Pelir dijual, apam dijual, ada kan? Betul. Pernah beli? Cuman masang cuma geleng-geleng kepala gitu. Dibilang pencerahan. Tapi perusahaan pencerahan apaan? Ya. Tengok ni Subhanallah. Ada namanya tumbuhan ambar. Ada nama ikan ambar, ya. Wa madhiyin bi mu'jamatin lil amri bi ghasid dzakari minhu. Madhi termasuk najis wa itu madhi.
ya, air yang keluar daripada kemaluan jantan laki-laki itu ketika dia kajung itu keras betul, keluar macam air, minyak. Itu namanya madhi. Itu najis. Apabila kepala cuci kepalanya, cuci yang kena sangkut itu sedikit saja. Kalau madhi tahu lah ya. Ni yang banyak madhinya nih. Mirip-mirip lah minyak goreng sosis dengan telur congkel. Ya, kental begitu. Madhi. Ya. Lil amri bi ghasil dzakar. Perintah itu cuci kontol itu. Ya, ini peler sama kan? Ngomong apa aku? Pakai bahasa apa? Cuci kemaluan? Kemaluan yang penting bilang kan. Dzakar itu mana ya? Peler kan? Ya udah. Ya. Malu kau. Enggak bakal jadi guru lah kau nih kalau malu. Beli keterangan, serahlah orang bilang porno, apa ada urusan. Jadi, ya Allah. Dari kitab begitu ini fikih kau mesti berani bercakap. Ya, ini ada kitabnya, kenapa? Bukan ya, nah. Lil amri bi ghasil dzakar, dengan perintah untuk mencuci peler itu dicuci. Palanya. Paham kau? Tertulis dengan mu'jamah dengan alasan adanya perintah supaya zakar disucikan daripadanya tersebut itu daripada madhi itu. Ya. Itu budak-budak muda lah bersangatan tuh ya. Dah nonton apa dia? Tahu-tahu ngaceng habis. Ya. Wa ma'un abyad. Itu diterangkan nih madhi itu apa? Wa ma'un abyad asfar raqiqun yakhruju ghaliban 'inda thawarani syahwati bighairi syahwati qawi bi syahwatin qawiyah. Itu aku bacakannya. Madhi. Ini apa nih, semen apa katanya? Ya, semen ya, bisa keras ya. Madhi ialah cairan, ya dah, cairan dia tidak kental, berwarna putih atau kuning yang keluar sewaktu nafsu seks bergejolak. Dengan gejolak yang tidak begitu kuat. Loh. Kalau kuat betul itu mani namanya. Nembak gitu dia. Kenapa? Kena nang. Matanya nembak betul. Ya. Itu. Ya. Ada. Jadi guru itu gitu ya. Yang khawatir baca ya, ini takut payah baca itu. Ya itulah tadi ya. Wawadin. Ada wadi lagi. Wadi ini bukan wadi Banjar, ikan yang diasinkan, beda wadi. Wa huwa ma'un abyad kadirun sakhinun. Yakhruju ghaliban aqibal bauli aw inda hamdi syai'in thaqil. Wadi itu tertulis ya, ialah air putih, kotor dan kental yang biasanya keluar setelah kencing atau di waktu membawa beban yang sangat berat. Tuh. Macam cendol, tapi putih. Ada? Cendol apa tuh? Cendol tapioka. Terus gitu kecapean, itu najis yuk. Najis juga. Ya. Pernah lah ya keluar? Pernah keluar? Ya. Iya. Kenapa? Lebih ini mana pernah lagi dah. Memang gatal. Ya. Tuh keluar dia. Allah. Yang kelima tadi ya. Wadamin hatta ma baqi ala nahwi 'azmin lakinnahu ma'fuun anhu. Tuh, saya lagi nih kisahnya ya. Darah. Sekalipun hanya percikan yang masih tertinggal pada semacam tulang, hanya saja ya darah pada tulang seperti ini diampuni, dimaafkan maksudnya itu. Ada tuh. Wastasnau min al-kabida wal tihala wal miskah. Pengecualian hati, limpa, misik. Ya, sekalipun yang terjadi dari kijang mati. Jadi miskun itu ada ghazalul misk namanya, kijang kasturi. Warna putih. Dia kalau bergaruk begini, dia begini garuknya, gatal. 4 tahun usianya dia begini garuk. Nanti macam bengkak itu.
macam bengkak. Bengkak itu minyak wangi di situ. Sembelih sudah ambil. Nah, walaupun kijang itu mati tetap suci itu namanya apa namanya? Ya, kasturinya itu. Nah, itu. Ambar juga ada wangiannya. Manusia mana ada? Busuk semua. Nah, ya. Itu namanya ghazalul misk ya. Kasturi. Beda kalau beda kalau tikus kasturi lain. Itu kalau bilang tikus curut. Yang bau nyampun, tai bercecer. Matanya kecil, ngucul nyosor. Tuh, ada tikus curut tau? Nah, tuh. Ya. Ini tengok nih. Saya bacain. Ay walau min mayitin in aqada wal alaqata wal mudghata wala banan khada bilau nidamin wadama baydatin lam tafsud. Mereka mengecualikan hati dan najis limpa misik tadi, sekalipun yang terjadi dari kijang mati, gumpalan darah bibit bayi, apa tuh? Nah, itu gumpalan bayi, ada bibit bayi itu, sama orang ada bibit bayi sebelum jadi itu. Nah, ya. Gumpalan darah mendaging bibit bayi, apa namanya itu? Ari, buni, ada tak? Ya. Ya. Air susu yang keluar berwarna darah tetap suci dia. Dan darah telur yang masih segar tidak busuk. Kata lu bisa berdarah tuh segar, tak apa-apa. Tapi mau tak kau makan itu cuma. Ya. Tapi yang busuk kadang telur asin ya. Bau-bau dimakan orang yang mahal dia bilang. Tuh. Bau kadang ya. Wa qayhin itu nanah. Apa nanah? Najis nih. Li'annahu damun mustahilun wa sadidin wa ma'un raqiqun yukhaitu damun. Nanah, najis itu karena ia adalah darah yang warnanya telah berubah menjadi putih. Maka riwayatan ketika ibu kita melahirkan kita, tidak sampai sejam Allah utus tuh makhluknya. Darah dan danah bergabung menjadi ASI. Yang kita minum itu darah dan danah. Allah Maha Kuasa. Makanya kalau susu ibu yang apa namanya, yang gede macam kelapa itu, diperas susunya kan nanti apa namanya bengkak apa nama itu ya, bisa bengkak kan? Nah itu warnanya merah, jemur, pink. Ya kalau kelamaan dia macam pink itu warnanya. Tuh berarti darah. Ya dah kan? Tuh. Maka dikatakan kalau sudah 2 tahun ke atas jangan nyusu lagi. 20 tahun masih nyusu. Siapa kau susu? Atuk. Emak. Ya. Aku dah nyusu dah memegang je, Nenen tu. Tua bangka tak tahu diri. Ya. Tengok deh. Nanah karena ia adalah darah yang warnanya telah berubah menjadi putih. Dan juga nanah berdarah, yaitu cairan tidak kental bercampur darah. Tapi kalau nama jerawat tidak dimaafkan masih sekali bercair. Dan darah itu sekali tidak sebesar apa nama dinar hemar, macam uang koin 100 dulu. Ada dulu 100 besar kan? Gitu. Ya. Coba. Wa kadama'u jarhin wa judariyin wa naftin in taghayyara wa illa fama'uha tahirun. Lagi pula air luka, air bisul, air koreng jika telah berubah najis itu ya. Kalau tidak berubah maka air itu suci seperti semula. Bisul, barah. Ya ada kan? Itu najis jadi. Ya. Wa qala wa qai'i ma'idatin wa illam yataghayyar. Najis juga muntah perut. Sekalipun tidak berubah dari keadaan aslinya, tetap dia najis karena sudah masuk ke dalam, keluar balik. Gitu. Bercampur di dalam itu sudah. Ya.
Ada orang muntah kira di sini aja. Enggak, bisa di dalam nih. Kau tengok kucing itu kan. Perutnya goyang-goyang. Kucing kan? Nah, lihat tuh, muntah lah tuh dia. Itu dari dalam. Ya. Tengok. Wa huwa rajihu ba'dal wusulil ma'idati walau ma'an. Muntah perut ialah makanan yang keluar kembali setelah sampai ke dalam perut sekalipun berupa air. Dia masuk nasi lah, dia keluar air. Tetap namanya najis. Wa amar rajihu qabla al-wusul ilaiha yaqinan aw ihtimalan fala yakun najisan wala mutanajjisan khilafan lil qaffal. Adapun makanan yang muntah kembali sebelum sampai ke dalam perut, bisa enggak saya kira? Baru sampai di sini. Tidak ada. Baik yakin atau dimungkinkan bukan termasuk benda najis. Karena baru di sini ada orang kadang mencium aja dah. Dan bukan pula benda terkena najis, masih di sini dia. Lain halnya menurut Al-Qaffal. Ada Imam Al-Qaffal mengatakan tetap najis karena masuk di tempat tersebut itu. Ya. Ada yang tanya itu? Bismillah. Wa qala wabta syekhuna anna sabiyya idabtuliya bitatabu'il qai'i ufiya an saddiyai ummihi ad-dakhili fihi la'an muqabbalihi au mumasihi. Guru kita wabta syekhuna, guru kita mengeluarkan fatwa tentang bayi yang sakit sering muntah. Budak-budak kecil kan sering muntah. Bahwa muntah yang mengenai susu ibunya waktu masuk ke dalam mulutnya adalah diampuni, ma'fu. Kan? Isapnya balik susu itu ya. Lain halnya yang mengenai waktu mencium atau memegang mulutnya. Itulah lain hukum. Just itu. Ya. Wa kamarratin wala bani ghairi ma'kul illal adamiyya wa jirrati nahwi ba'irin. Termasuk najis empedu, air susu binatang yang haram dimakan selain manusia, itu bersih ya tak? Makanan yang dikeluarkan untuk dikunyah kedua kalinya oleh binatang pemamah biak seperti halnya onta. Tuh. Tak dia memang gitu. Makan balik. Itu onta. Pernah dengan onta makan? Sekali-kali tidur sama onta. Pergi kebun binatang, bawa tangkap polisi ke binatang. Onta. Nah, tuh. Ya itu onta, dia bujak mulut goyang ya. Makan. Dia kalau minum tahan sebulan baru minum balik. Dia punya radiatornya besar, bisa 16 liter perut air jalan. Tempat air itu ada. Radiator atau karburetor. Ya. Tuh. Tenang tuh binatang. Ya. Pernah naik onta? Nengok aja jarang-jarang ya tak? Wa ammal maniyu fatahirun khilafan li malikin. Air mani adalah suci. Ustaz dia bilang, kalau air mani itu suci. Saya ditanya mungkin 20 tahun lalu di Masjid Hidayatul Ulum, mati ada orang ibadahnya. Ustaz, air mani suci. Kalau gitu boleh diminum Ustaz? Memangnya berapa cangkir kau keluar, dia bilang. Nah, diminum-minum. Haram diminum. Walaupun itu suci. Ngerti tak tuh? Lagi bujang ngemut siapa kau? Ini model pula gaya. Tak ada tuh. Khilafan di Malikin. Imam Malik pendapat beda tersebut itu. Ya. Wa kadza balgham ghairi ma'idatin min rasin aw sadrin wa ma'un sa'ilun min fami na'imin walau natnan wa asfar ma lam yatahaqqaq annahu min ma'idatin illa
mimman ibtuliya bih fayu'fa anhu wa in katsura. Apa dia bilang? Demikian pula air liur, dahak selain yang keluar dari perut, seperti dari kepala atau dada, juga lendir dari mulut orang tidur sekalipun busuk atau menguning, selagi tidak jelas keluar dari dalam perut. Selain lendir orang yang berpenyakit selalu mengeluarkan lendir perut. Nah, itu aja dia. Ya, maka lendir diampuni adanya sekalipun banyak. Tuh. Kecuali tahu dari dalam itu. Atau orang yang sering penyakit muntah, itu lain, memang dari dalam jelas. Kalau sekali-kali. Maka air itu kan, air liur itu walaupun jijik orang enggak, tapi tidak apa-apa. Tapi jangan kasar lagi. Tanda orang yang kata orang enggak. Ya, orang bingusan kadang ya, baik itu sembayang. Kawan nengok samping kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lah kata kawan, dia nengok di samping. Padahal cuman jijik ya. Tuh. Biasaan ya. Najis tak liur tu? Dari mulut. Mana kan jipuk kalau najis. Apa ya? Tak beliur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai itu urusan. Ya. Allahu akbar. Kenapa? Wa rutubatu farjin ay qubulin. Nah ini ala asah. Air farji, itu kelenjar. Itu yaitu air putih bersifat tengah-tengah antara madi dan keringat. Dengar nih. Wa yama'un abyad mutaraddadun bainal madhi wal araq yakhruju min batinil farjil ladzi la yajibu ghasluhu bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghasluhu fa innahu tahirun qat'an. Ada orang bilang keputihan, pernah dengar? Kalau kau kawin tahu tuh, tanya bila putih, keputihan atau putih kau nih? Hei. Ada dia, ya kan ada keputihan namanya kan? Ada. Tengok tuh. Ini dia ceritanya nih. Air farji. Ya, keluar daripada kemaluan tuh ya. Yaitu air putih bersifat tengah-tengah antara madi dan keringat. Ya. Putih tidak, gelap juga tidak. Tuh. Dan keluar dari bagian dalam farji yang tidak wajib dibasuh. Ya. Air ini menurut pendapat asah dipastikan kesuciannya. Lain halnya yang keluar daripada bagian dalam farji yang wajib dibasuh dalam. Kalau cerita payah lah kau ya. Nanti mimpi pula. Ma'ul luyunan, air lembut di dalam itu. Ya. Itu lain di luar. Kalau luar itu di dekat bibir itu beda. Kalau samping-samping itu sudah beda. Tapi kalau di dalam tidak ada air namanya air rahasia. Tidak, ya itu tadi. Tuh. Nah ini kita bilang begitu. Ya. Ini kebadan kawan baca aja, guru kan mengirim baca itu begitulah dia. Ya. Wa qala wa ma yakhruju min wara'i batinil farji fa innahu najisun qat'an. Ka kulli kharijin minal batini wa kal ma'il khariji mal waladi au qablahu. Yani secara pasti air yang keluar dari dalam bilik farji maupun perempuan adalah najis. Ya, seperti segala air yang keluar dari pedalaman farji kemaluan perempuan itu juga air yang keluar bersamaan atau menjelang bayi lahir. Nah, air ketuban namanya. Nah, itu ada kan keluar tap pecah keluar budak. Nah, itu kalau ketuban itu dalam bahasa dia sekejap, lahlatan, hilang. Umum perempuan 40 hari. Ya paling banyak 60 hari. Kalau 60 hari namanya sudah nipas namanya, ya. Tuh. Apa istihadah, bukan nipas lagi. Nah, itu ini nipas itu air yang keluar bersama anak. Itu ketuban orang bilang bahasanya ya. Dan menurut pendapat yang dipegangi mu'tamad hukum yang kuat, yaitu wala farqa bainan fisaliha wa adamihi 'alal mu'tamad. Adalah sama saja hukum air yang terpisah dari farji dengan yang tidak. Ini hati-hati. Itu makanya dikatakan perempuan tuh paling cepat ada pecah sudahlah selesai bersih. Ada umumnya perempuan 40 hari. Ya,
Itu kalau begini mesti ngerti, belajar itu. Jangan main tembak aja. Aku perlu. Kau perlu apa kau perlu? Itulah karena laki itu nyasar tuh, nak cari tempat lain dia. Ya, mesti paham ya tersebut itu. Yang datang dalam bulan bini digawe, haram hukumnya. Paham tak? Qala ba'duhum al-farqu bainar rutubati tahirati wan najisati al-ittisalu wal infisalu falaw infasalat fahiyal kifayati fafil kifayati anil imami annaha najisah. Sebagian ulama berpendapat perbedaan antara air kelamin yang suci dan yang najis ada terletak pada terpisah atau tidaknya. Apabila terpisah seperti diterangkan dalam Al-Kifayah dari Al-Imam adalah najis. Dia mandi dulu keluar baru ikut air lain. Karena sekaligus selesai. Dan ikut. Makanya kalau orang dikatakan ada hubungan sama istri atau kamu mimpi, yang mandi pipis dulu, baru mandi. Kalau kau mandi dulu selesai baru pipis, nanti bekas di kepala itu ada bekas mandi itu keluar balik, wajib kau mandi lagi. Kalau tidak maka dikencingkan dulu. Tuh jelas itu. Apa yang jelas belum tahu, ya tak? Tapi kalau ibarat mimpi beda kalau orang bersuruh, istri suruh. Maka basahi badan dulu, suruh kencing, baru berniat. Ya, saja aku mandi besar. Tidak, begitulah tadi ya. Ada waktu. Salah sadaqaiq. Wala yajibu ghaslu dzakaril mujami wal baydhi wal waladi. Ada kan? Tidak diwajibkan mencuci zakar setelah bersetubuh. Tidak wajib cuci. Tahu zakar? Pelir. Gini, tidak paham, cuma ngerti ya. Tak wajib cuci pelir itu, tidak. Telur dan bayi yang baru lahir tidak mesti saja. Telurnya dicuci juga. Lato-lato itu tidak wajib cuci. Ya. Telur dan bayi yang baru lahir itu sebetulnya tidak diwajibkan mencuci. Ya setuju kalau diwajibkan cuci, budak itu demam nanti bahaya kalau dia mendadak mati. Nanti tengok keadaan. Paham tak tuh? Nih, memandikan bayi. Itu ya. Itu tadi tentang halnya. Jadi tidak diwajibkan mencuci zakar setelah bersetubuh, telur dan bayi yang baru lahir. Jelas ya? Ya kan? Adan ya? Tuh belum. Wabta syaikhuna bil afwi an rutubatil basur limubtalan biha. Ini maksud orang basir yang keluar sering nih payah. Gimana nih orang basir? Guru kita berfatwa bahwa basahan bawasir ambiyen, cairan itu diampuni adanya bagi orang yang berpenyakit tersebut. Mau tahu dia ngomong apa? Ya seadanya lagi. Tempel belakang sana sini, bocor sana sini. Itu sama orang sel-sel baul, kencing menetes tuh. Ikat kepalanya itu yang kuat-kuat, bahaya. Tutup, kasih tisu kepalanya itu. Sudah, bersihkan, sembahyang masing-masing. Jangan berimaman sama orang. Karena payah nanti dia yang wajibnya mesti dilakukan. Kalau dia itu ambien atau namanya kencing menetes. Ya, tuh, ya. Taib. Wa kadza baydu ghairi ma'kulin wa yahillu akluhu 'alal asah. Demikian pula telur binatang yang haram dimakan dagingnya menurut telur binatang ini menurut pendapat asah adalah halal dimakan. Ini kacau nih. Makan telur buaya. Nah jadi buaya. Nah, telur apa? Telur ular. Tuh ya. Ini tadi ada sebagian pendapat begitu. Wa sya'ru ma'kulin warishuhu idza ubina fi hayatih walau syukka fi sya'rin aw nahwihi wa ahwa min ma'kulin aw ghairihi aw hal imfasala min hayyin aw mayitin fa huwa tahiran. Dibilang. Tadi baca balik ya. Demikian pula telur binatang yang haram dimakan dagingnya. Ya. Telur binatang ini menurut pendapat asah yang paling baik adalah halal dimakan. Rambut dan bulu binatang yang halal dimakan bila telah dicabutnya waktu yang masih hidup sekalipun
diragukan apakah rambut bulu tersebut dari binatang yang halal dimakan atau haram. Macam bulu ayam. Ada orang cabut bulu ayam hidup tuh. Nah, dia hidup ketika teriak ada kesakitan. Nah, beda bulu kau. Lain ada. Nah itu. Ataupun apakah ia telah dicabut waktu masih hidup, apa sesudah mati, semua itu dihukumi suci. Nah, jadi ada bulu ayam kan jangan yang gini-gini kan tuh. Suci. Nah, tapi hati-hati kau. Misalkan ada kuas ya dari bulu babi. Hati-hati kau. Nah, tanya baik-baik, mahal pula harganya. Ya, itu ya. Hati-hati tentang itu. Tanya betul. Wa qiyasu annal 'azma kadzalik wa bisarha bil jawahir. Dalam hal ini tulang bisa dikiaskan hukumnya dengan bulu, seperti itulah penjelasan dalam al-jawahir. Maka tulang itu kan ada orang bikin gigi dari tulang. Ada kan? Nah, plastik gigi ini itu tadi. Tengok binatang yang mana tuh tersebut itu. Itu saja ya. Dah ini. Wa baidul maitati in tasallaba tahirun wa illa panajisun. Telur bangkai jika sudah mengeras dihukumi suci. Kalau masih lunak hukumnya najis. Ayam mati. Ya, mati kan? Perutnya ada telur keras hukumnya suci. Kalau dia lembut tidak. Ada kan telur apa? Telur muda. Nah, itu lain. Yang keras tetap suci. Tinggal kita saja makan atau tidak. Itu saja ya. Akan datang disambung wasuri kulli hayyun tahirin tentang masalah jilatan air minum binatang. Dari situ insyaallah kita sambung akan datang. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mishbardana wa sallallahu Muhammadin walhamdulillah taqabbalallahu minkum wa minna.